warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihi kullu ma'aidatuhu ya man yunazzal ghawthu bi da'watihi wa yudaru durhu bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwafiqi lil 'ula hamdan yuafi birahil mutakamila. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin wa tubain wala. Yang sama-sama kita muliakan pangarsa Guru Agung, pangarsa Abah Aos, yang hari ini insya Allah malam nanti, malam ke-14, di mana beliau dilahirkan, kita doakan bersama semoga dipanjangkan umur beliau dan dilimpahkan karomah sehingga untuk kita semuanya. Bikaromat bangsa bawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati para wakil talqin, para ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa di siang hari dan ibadah salat sunnah yang lainnya di malam hari. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang dicontohkan melalui guru kita, mursyid kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga para hadirin semuanya yang ada di forum ini, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan rizki yang halal, yang barokah, diberikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajatnya dalam waktu yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, izinkan pada siang hari ini saya akan membahas tentang tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Allah menyampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Liya'budun bimakna ma'rifatullah, ay zikrullah. Bahwa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ditegaskan liya'budun di sini adalah bimakna ma'rifatullah atau mengetahui Allah. Ditegaskan lagi ma'rifatullah itu bimakna zikrullah atau zikir kepada Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan apabila kamu semuanya telah melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dengan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Dan ini pun Allah tegaskan bahwa liya'budun ay zikrullah itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semuanya dengan zikir yang banyak. Maka sangatlah tegas di sini tujuan dari diciptakannya kita semuanya, manusia dan para jin, itu hanya satu, yaitu untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita semuanya bisa ingat kepada Allah? Bagaimana caranya kita bisa ma'rifat kepada Allah? Tentunya ini harus ada petunjuknya, harus ada gurunya. Dan dalam hal ini untuk sampai kepada ma'rifatullah, setidaknya ada 3 jalan yang harus dimiliki atau yang harus dilalui oleh setiap manusia. Sebagaimana yang diceritakan, yang disampaikan oleh salah seorang pengarang kitab yang sangat terkenal, bahwa yang namanya ma'rifatullah itu ada 3 jalan. Jalan yang pertama disebut dengan syariah, jalan yang kedua disebut dengan thariqah, dan jalan yang ketiga yaitu adalah haqiqah, yang nantinya sampai kepada ma'rifatullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad dalam kitab Hidayatul Azkiya atau Jalan Meraih Kecerdasan Jiwa, dikatakan 3 jalan ini yang dimaksudkan yaitu syariah, thariqah, dan haqiqah. Itu seperti apa penggambarannya? Syekh Zainuddin menyampaikan, inna thariqah syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasmalaha ma musalla. Sesungguhnya jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu adalah syariat, hakikat, dan thariqah. Dan kemudian dengarkanlah penjelasannya, begitu kata beliau. Fasyari'atun kasafinatin. Yang namanya syariah itu kasafinah, seperti perahu. Wa thariqatun kalbahri. Dan thariqah itu adalah seperti lautan. Tsumma haqiqatun durrun ghala. Sedangkan yang namanya hakikah itu adalah ibarat seperti permata yang mahal sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan syariah menurut Syekh Zainuddin ini? Fasyari'atun akhdun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Syariah adalah memegang agama Allah yang maha menciptakan, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang mananya keduanya sudah sangat jelas, mana yang perintah dan mana yang menjadi larangan Allah. Wa tariqatun akhdun bi akhwatikal wara' wa azimatin karyadatin mutatabbatila. Tariqat adalah memegang agama Allah dan sikap hati-hati seperti halnya wara, dan mengerjakan azimah atau riyadah yang sangat berat untuk melatih hawa nafsu dengan beribadah. Wa haqiqatun liwusulihil lil maqsidi wa musyahadun nurat tajali bil binjila. Hakikat adalah sesampainya seseorang pada tujuan dan hatinya dapat menyaksikan dengan sempurna cahaya Tuhan yang tersingkap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan ini bisa kita pahami sangat jelas bahwa beliau mengibaratkan untuk sampai kepada Allah itu harus melewati yang namanya jalan syariah. Syariah itu adalah di dalamnya tentang kaifiyah, tentang cara-cara bagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah. Dalam hal ini berkaitan erat dengan wilayah fikih, tentang kaifiyah sholat, tata cara sholat, kaifiyah puasa, kaifiyah haji, kaifiyah zakat, dan yang lainnya.
Jalan-jalan inilah atau syariah inilah, hukum-hukum inilah yang wajib dimiliki oleh seorang ikhwan, oleh seorang salik yang ingin sampai kepada Allah. Inilah syarat yang utama, tidak boleh ditinggalkan, wajib hukumnya menguasai hukum-hukum syariah. Karena tanpa ini, itu tidak akan sempurna pencapaiannya sampai kepada Allah. Karenanya Syekh Zainuddin mengibaratkan syariah ini adalah seperti safinah atau perahu. Kita tidak diminta untuk ahli membuat perahu. Kita tidak diwajibkan untuk membuat perahu sendiri. Yang diwajibkan di sini adalah kemudian kita memahami bagaimana tata cara menggunakan perahu supaya kemudian ketika dalam perjalanannya di lautan yang luas, perahu ini tidak mengalami kerusakan atau kebocoran sehingga menyebabkan seseorang tenggelam dalam lautan yang luas tersebut. Untuk syariah ini, untuk faham syariah ini butuh guru. Untuk bisa faham fikih, untuk bisa sholat, untuk bisa ngaji, untuk bisa puasa, untuk bisa berzakat, itu harus ada gurunya. Harus ada orang yang ngajarinnya. Kalau tidak, maka kemudian apa yang dilakukan ibadah-ibadah kita tersebut itu akan menjadi sia-sia, karena bisa jadi ibadah kita tidak sesuai dengan tuntutan, tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah guru kita, mursyid kita adalah orang yang sangat ahli di bidang syariah. Paham dengan fikih, paham dengan hukum-hukum ibadah, sehingga itu membuat kita yakin ibadah kita yang dicontohkan oleh guru kita adalah ibadah yang sudah sesuai dengan guru kita, yang sudah sesuai dengan gurunya, yang sudah sesuai dengan gurunya, dan sudah sesuai dengan gurunya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itulah jalan yang pertama. Wajib hukumnya bagi seorang ikhwan untuk bersyariat dengan benar, untuk faham fikih dengan benar, supaya kemudian ibadah kita tidak menjadi fitnah bagi orang yang tidak suka dengan golongan kita. Wajib hukumnya bagi kita semuanya belajar untuk menjalankan syariah dengan sempurna, karena itu adalah syarat yang pertama untuk memasuki jalan yang kedua, yakni thariqah. Syekh Zainuddin menyampaikan at-thariqatu kal bahri, bahwa yang namanya thariqah itu seperti lautan, di mana kita semuanya tahu bahwa yang namanya lautan itu mempunyai bahaya yang luar biasa. Kita diwajibkan memiliki skill berenang yang baik. Kita diminta untuk mengetahui pengetahuan tentang kelautan, supaya kemudian ketika kita berada di laut, itu tidak gampang tenggelam. Oleh karenanya, bahwa wawasan kelautan itu wajib dimiliki oleh kita semuanya. Wawasan di sini yang dimaksud kelautan dimaksud adalah kemudian bahwa thariqah itu adalah satu ilmu yang tidak semua orang faham tentang thariqah. Tidak semua kiai faham tentang thariqah. Sehingga di sini pun selain syariah, kita wajib punya guru thariqah yang disebut dengan mursyid. Maka kita semuanya setelah bersyariah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita wajib mencari guru, yakni guru thariqah, guru yang nantinya akan mengantarkan kita semuanya bagaimana cara berenang yang baik, bagaimana cara menyeberangi lautan yang baik, bagaimana caranya menyelami kedalaman lautan yang sangat luas ini. Oleh karenanya, kita semuanya bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah dipertemukan dengan guru thariqah kita,
dengan guru cahaya kita, dengan nuriat kita yang akan mengajarkan bagaimana caranya wusul ilallah, caranya ma'rifatullah. Setelah kemudian beliau mencontohkan bagaimana syariah yang benar, bagaimana thariqah yang benar, untuk kemudian kita semuanya bersama-sama sampai kepada jalan yang ketiga. Apakah jalan yang ketiga? Yaitu adalah hakikah. Hakikah menurut Syekh Zainuddin digambarkan, diumpamakan seperti dzurrun ghala, seperti permata yang mahal. Bila kita asosiasikan yang dimaksud dengan permata di sini adalah mungkin mutiara. Karena umpama yang disampaikan oleh beliau bahwa syariah itu seperti perahu yang akan melampaui, yang akan melewati lautan yang luas, supaya kemudian kita semuanya bisa melakukan penyelaman untuk nanti dalam menyelam ini kita mencari mutiara yang mahal harganya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata untuk menyelam pun harus punya ilmu yang khusus. Tidak hanya sebatas berenang saja, tidak hanya sebatas naik perahu saja, tetapi juga membutuhkan ilmu dan alat untuk kemudian kita semuanya bisa menyelam, yang kemudian dalam proses penyelaman tersebut kita bisa mencari rahasia-rahasia di bawah laut yang menjadi harapan para penyelam, yakni mutiara yang sangat indah yang apabila dijual mahal harganya. Oleh karenanya, ini adalah satu kesatuan ilmu yang tidak boleh lepas satu persatu. Tiga-tiganya harus dimiliki oleh seorang salik. Tiga-tiganya harus dikuasai oleh seorang salik, supaya kemudian sampai kepada Allah dengan cara yang sempurna. Perahu saja tidak cukup, berenang saja tidak cukup. Semuanya harus sampai kepada hakikat, dan tiga-tiganya itu sekali lagi butuh orang untuk mengajarkannya. Butuh wasilah, butuh orang yang ahli, supaya kita semuanya bisa tahu apa itu syariah, bagaimana cara berthariqah yang benar, supaya kemudian hakikatnya itu kemudian sempurna, dan kita semuanya disampaikan kepada Allah. Wusul ilallah itu hanya bisa dilakukan dengan adanya seorang guru. Tanpa guru, mustahil rasanya kita semuanya sampai kepada Allah. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi syukur yang sangat amat dalam, syukur setinggi-setingginya bahwa kita semuanya sudah dipertemukan dengan guru yang sempurna, guru yang faham syariah, guru yang faham thariqah, guru yang sudah sampai kepada hakikat, dan guru yang siap mengantarkan kepada ma'rifatullah. Karenanya tugas kita semuanya sebagai murid, ikhwan dan akhwat semuanya, hanya bersyukur dan bersyukur saja. Kita mah sekarang sudah hanya mengunyah saja, tinggal menelan. Kita tidak mempersiapkan bahan makanan. Kita tidak mempersiapkan peralatan untuk menyiapkan makanan. Kita semuanya hanya tinggal menelan saja. Semuanya sudah disiapkan oleh guru, melalui gurunya, yang disisakan, yang diwariskan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, karenanya sekali lagi bahwa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksudkan adalah ma'rifatullah. Ma'rifat yang dimaksudkan adalah zikrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu pasti sampai kepada Allah. Karena zikir atau ingat itu kata pangersa, toro ila mazkurihi. Zikir itu ingat. Ingat itu adalah terbang. Terbang kepada yang diingatnya.
Siapakah yang diingat? Tentu saja adalah Allah. Dalam hitungan detik tanpa dihalangi oleh apapun, orang yang ingat itu pasti sampai kepada yang diingatnya. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah kemudian ketika kita mengingat, supaya kemudian kita tidak menjadi ghaflah, tidak menjadi lupa, karena yang wajib diingat oleh kita semuanya hanyalah Allah saja. Tadi dikatakan bahwa kewajiban kita untuk berzikir itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya, dalam semua kondisi, kewajiban kita adalah hanya ingat saja kepada Allah. Alat ingatnya sudah diwariskan oleh guru kita. Alat ingatnya sudah dititipkan dalam kolbu kita. Alat ingatnya ada dua, yaitu zikir yang jahar dan zikir yang khafi. Zikir yang terbatas, yang hanya dilaksanakan saat ba'da sholat, yang jumlahnya juga terbatas, tapi guru kita, nabi kita juga mewariskan zikir yang itu tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu zikir qalbu, zikir yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Zikir yang sempurna adalah zikir yang kemudian mengikuti zikir yang dicontohkan oleh guru kita, dengan menyempurnakan wudhu kita, dengan mengeraskan suara kita, dengan hentakan suara dengan hentakan yang sangat kuat, dan kemudian dengan jumlah yang sangat banyak. Maka disitulah kemudian mutiara-mutiara cahaya Allah itu akan mengalir untuk kita semuanya. Orang-orang yang rajin berzikir jaharnya, orang yang zikirnya tak henti dengan hatinya, itu akan mendapatkan tajalinya Allah, akan mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Sebagaimana seorang penyelam ke dalam lautan yang dia berhasil mendapatkan mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang mahal harganya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya marilah di bulan Ramadan 1 ini kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling rajin. Siapakah orang yang paling rajin? Menurut Pangersa dalam kitabnya Fadailus Suhur, di dalam penjelasan bulan Ramadan, yaitu huruf yang kelima, yaitu huruf nun, yaitu nasyad. Nasyatun artinya adalah giat atau rajin. Rajin bekerja yang dimaksudkan oleh Pangersa Abah dalam kitab ini adalah orang yang rajin zikir jaharnya tanpa kenal waktu dengan jumlah yang sangat banyak. Karena orang yang rajin dengan zikir jaharnya, dia akan mendapatkan mutiara-mutiara yang sangat luar biasa, yang itu hanya dimiliki oleh para pengamalnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah ini, untuk melaksanakan zikir ini, untuk melaksanakan amaliyah yang dicontohkan Pangersa Abah, supaya kita semuanya tetap diakui sebagai murid beliau, dan kita semuanya bisa berkumpul dengan wali-wali Allah, berkumpul dengan para nabi, dan kita semuanya, tidak hanya kita, keluarga kita semuanya, dikumpulkan dengan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Masyuriyalaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak yang tidak berkenan, banyak kesalahan yang disampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.